Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM D02203004 dari kelompok 3 dengan materi Smart Society, solusi teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ke materi pertama, di latar belakang, pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pengelolaan sumber daya. Kemajuan teknologi digital membuka peluang besar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konsep Smart Society hadir sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan teknologi dengan aktivitas masyarakat, termasuk dalam pelayanan publik. Implementasi teknologi dalam pelayanan publik juga sejalan dengan visi pemerintahan digital yang sedang diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai solusi teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik dalam kerangka Smart Society menjadi sangat relevan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala utama dalam pelayanan publik saat ini yang dapat diatasi dengan solusi teknologi? Yang kedua, bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas? Yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan Smart Society di lingkungan pelayanan publik? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis permasalahan dalam pelayanan publik yang membutuhkan solusi inovatif. Yang kedua, menjelaskan konsep Smart Society dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, memberikan rekomendasi teknologi yang relevan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik dan berbasis teknologi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan landasan teori. Sen dan Sarowill pada tahun 2010 menjelaskan bahwa konsep kota Smart City diidentifikasi pada 6 dimensi, yaitu Smart Government atau pemerintahan cerdas, Smart Economy atau ekonomi cerdas, Smart Society atau kehidupan sosial cerdas, Smart Mobility atau mobilitas cerdas, Smart Environment atau lingkungan cerdas, dan Quality of Life atau hidup berkualitas. Sepungkat et al. Menyatakan bahwa Smart City adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan era society 5.0, diketahui manusia adalah sumber inovasi di mana tidak hanya terbatas untuk dunia industri dan manufaktur, tetapi juga memecahkan masalah sosial dengan bantuan integrasi ruang fisik dan virtual. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi teman kelompok saya. Nah, 2.2 penerapan elemen atau pilar Smart City, penerapan konsep Smart Society dalam pelayanan publik yang lebih baik dapat diwujudkan melalui integrasi teknologi digital dengan prinsip berikut. Yang pertama, inklusivitas pelayanan untuk implementasi. Nah, mengembangkan aplikasi dalam platform berbasis cloud yang memungkinkan akses layanan publik di mana saja termasuk di daerah terpencil. Membangun sistem informasi berbasis AI untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan berbagai latar belakang. Contoh, layanan kesehatan berbasis telemedicine untuk wilayah perdesaan. Contoh, aplikasi KTP online yang memungkinkan masyarakat mengajukan pembuatan dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Platform pengatur masyarakat yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan melalui ponsel. Yang kedua, transportasi. Transparansi, meningkatkan kepercayaan publik. Implementasi sistem berbasis blockchain untuk mencatat proses administratif seperti penggadaian barang dan jasa agar tidak dapat diubah dan dapat diakses oleh publik.
Contohnya Smart Budigin, sistem yang menampilkan pengeluaran pemerintahan secara online dan terbuka. Dimudahkan pengguna untuk melacak status pembayaran pajak mereka. Yang ketiga, efisiensi, mengurangi birokrasi implementasi. Otomatisasi proses dengan memanfaatkan robotik, proses otomatis atau RPA untuk tugas-tugas administratif rutin. Sistem antrean berbasis IoT yang dapat memberikan nomor antrean secara online dan memantau kesediaan layanan di kantor pelayanan. Contoh, sistem on-stop service berbasis aplikasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan seperti perizinan, usaha, dan administrasi kependudukan. Sensor IoT untuk memonitor fasilitas publik seperti lampu jalan atau sampah di tempat umum. Yang keempat, keberlanjutan. Teknologi ramah lingkungan, implementasi penggunaan sensor IoT untuk memantau dan mengurangi konsumsi energi di fasilitas publik, menerapkan sistem pengelolaan sampah cerdas, dan aplikasi yang dapat memberikan jadwal pengumpulan sampah di tips daur ulang. Contoh, sistem Smart Street Lighting yang otomatis menyesuaikan pencahayaannya sesuai dengan kondisi lingkungan, aplikasi ride sharing berbasis AI yang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk perjalanan singkat. Studi kasus yang kami ambil dalam Smart Society ini adalah Kabupaten Situbondo. Adapun manfaat yang sudah dicapai, pertama, peningkatan efisiensi pelayanan publik. Kedua, peningkatan keterlibatan masyarakat. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Keempat, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maksud dari peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat di sini yaitu dengan adanya teknologi informasi, proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, aman, mudah, dan transparan. Kedua di sini peningkatan kualitas masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik secara langsung melalui platform digital. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Di sini data yang dikumpulkan melalui sistem Smart City dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan transportasi. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya layanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang terintegrasi, dan lingkungan yang lebih bersih, kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin 2.4, yaitu pembahasan. Ada poin A, analisis manfaat penerapan. Terus ada di sini peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan. Terus di sini peningkatan hidup. Konsep Smart City berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik, infrastruktur ekonomi yang memadai, dan lingkungan yang bersih. Terus ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan adanya efisiensi dalam pengolahan sumber daya dan peningkatan daya saing daerah. Konsep Smart City dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Terus ada keberlanjutan. Konsep Smart City menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kita lanjut ke poin B, yaitu tantangan implementasi. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Di sini
keterbatasan infrastruktur, yaitu salah satunya adalah tantangan utama dalam keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah terpencil. Terus ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibutuhkan yang kompeten dalam bidang teknologi untuk mengoperasikan dan mengembangkan sistem smart city. Terus ada biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi implementasi konsep smart city membutuhkan investasi yang cukup besar dan baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Perubahan perilaku. Terus di sini adalah masyarakat perlu beradaptasi dengan teknologi baru dan mengubah perilaku mereka untuk dapat memanfaatkan manfaat dari konsep smart city. Keamanan data. Masalah keamanan data menjadi sangat penting dalam era digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat terlindungi dari ancaman cyber. Kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi kesenjangan digital. Nah, terus ada lagi peran pemerintah daerah. Perannya ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong implementasi konsep smart city. Terus perlunya adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dan membuat kebijakan yang mendukung. Lanjut, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat di sini sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi konsep smart city. Terus ada lagi kerjasama antar sektor. Kerjasama antar sektor di sini adalah konsep smart city membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Semua pihak harus wajib bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Terus ada evaluasi dan peningkatan. Di sini perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi konsep smart city untuk mengidentifikasikan kendala dan mencari solusi yang tepat. Baiklah, kesimpulannya yaitu Smart Society adalah solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data. Konsep ini mendukung layanan yang inklusif, transparan, efisien, dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, literasi digital rendah, dan ancaman keamanan data. Selanjutnya sarannya yang pertama itu perlu penguatan infrastruktur teknologi terutama di daerah terpencil. Yang kedua, tingkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan. Terus yang ketiga itu dorong kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang keempat, jamin keamanan data dengan teknologi dan regulasi yang tepat. Yang kelima, lakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan efektivitas program. Yang terakhir, sediakan anggaran dan kebijakan pendukung untuk mempercepat transformasi digital. Jadi, itu saja yang bisa kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.